Cerita bermula dari satu tim forensik yang terdiri dari ayah dan anak. Mereka adalah Tommy dan Austin yang suatu hari mendapatkan jenazah yang harus mereka otopsi. Jenazah ini ditemukan di TKP kasus pembunuhan massal yang agak aneh. Pihak kepolisian sempat kebingungan karena pola pembunuhannya acak dan bersamaan dengan penemuan para jenazah itu, mereka menemukan satu jenazah lain yang terkubur di TKP. We got an ID on her? No, sir. No relation to Paul and Carol. Jenazah lain yang cantik jelita ini tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan tersebut, dan karena tidak diketahui identitasnya, maka mereka menyebutnya dengan istilah Jendu. Dan disinilah semuanya dimulai. Sheriff setempat lalu mengirim Jendu ke rumah otopsi dan meminta Bapak Tommy untuk segera menyelidiki kematiannya. Seluruh tugas itu harus selesai malam itu juga, karena keesokan paginya laporan sudah harus diterima kepolisian pusat. Cerita dilanjutkan dengan memperkenalkan pacar Austin yang bernama Emma, yang saat itu datang untuk mengajak Austin berkencan. Emma memaksa untuk masuk ke ruang kerja Austin karena penasaran. Setelah masuk, Emma kaget saat melihat lonceng kecil pada kaki salah satu mayat. Dan karena penasaran, Emma pun bertanya, kenapa dipasangi lonceng? Tommy menjelaskan bahwa lonceng itu digunakan untuk mendeteksi kehidupan. Jika loncengnya berbunyi, berarti mayatnya masih hidup. Iya, masih hidup. Austin, yang paham bahwa dia harus membantu ayahnya untuk melakukan otopsi, mengatakan bahwa kencan mereka harus ditunda dulu. Dan bisa ditebak, seperti cewek pada umumnya, Emma pun ngambek. You haven't told him yet? No, it's not that simple. Wow. Melihat itu, Pak Tommy menyuruh Austin untuk pergi saja. Tetapi Austin tetap memaksa untuk membantunya supaya pekerjaan mereka cepat selesai. Mengingat mereka sudah mengautopsi 3 mayat lain dan hanya tersisa 1 mayat saja, yakni si Jendu. Berbakti juga si Austin ini, nggak seperti Malin Kundang. Waktu melihat mayat Jendu, kombo bapak dan anak ini langsung merasa ada sesuatu yang salah. Karena untuk ukuran mayat yang sudah tertimbun di tanah, Jendu masih memiliki tekstur tubuh yang sangat baik. Tidak ada cacat, tidak ada lebam, atau pembusukan yang biasanya terjadi pada mayat-mayat yang biasa ditemui. Bahkan glowing kayak habis pakai skincare. Padahal mayat yang dikubur di tanah seharusnya sudah mulai rusak. No ID? No fingerprints in the system? It gets meaner by the day. Oke, lanjut. Karena tidak mau repot dan maunya satset, mereka langsung memulai otopsinya. Mulai dari membedah perut untuk melihat isi perut dan memeriksa saluran pencernaan mayat perempuan itu. Mereka lanjut membedah perut Jendu, tapi pas dibelah, mayat tersebut mengeluarkan darah yang sangat banyak dan deras. Padahal seharusnya mayat yang sudah meninggoy tidak akan mengeluarkan darah sebanyak itu karena pendarahannya sudah berhenti. Pendarahan seperti ini hanya ditemukan pada manusia yang baru meninggal 1-3 jam saja. Sementara itu, mata Jendu berwarna abu-abu. Ini adalah tanda bahwa Jendu sudah mati dalam waktu yang lama. Dan sungguh, ini bertentangan dengan fenomena aliran darah tadi. Mereka lantas bertanya-tanya, apa sih penyebab kematiannya? Selanjutnya, mereka menemukan bahwa gigi geraham belakang Jendu hilang. Lidahnya dipotong, pergelangan tangan dan kakinya remuk. Tapi kulit luarnya masih sangat bagus. Tidak ada memar atau bekas luka sedikit pun. Pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa meremukkan tulang bagian dalam tanpa melukai kulit luarnya? Penganiayaan macam apa yang dilakukan dan apakah yang terjadi? Otopsi dilanjutkan dengan membuka bagian tulang rusuk. Ketika Tommy akan membedah tulang itu, naasnya karena tidak teliti, tangannya pun terluka karena tersayat pisau. Di sini, Tommy dan Austin mendapati paru-paru Jendu beserta seluruh organ dalamnya sudah gosong dan mengira bahwa Jendu ini dulunya adalah seorang perokok berat.
Parahnya lagi, jantung Jendu juga dalam kondisi tersayat. Setelah itu, Austin mendengar suara di ventilasi udara. Ia berinisiatif untuk mengeceknya. Ketika Austin membuka penutup penyaring udara tersebut, betapa terkejutnya dia saat menemukan kucing kesayangan ayahnya sekarat. Sang ayah yang mengetahui hal tersebut pun ikut sedih dibuatnya. Lalu mereka mengkremasi kucing tersebut. Singkat cerita, otopsi dilanjutkan ke bagian usus. Austin menemukan sebuah bunga jenis Datura stramonium atau kecubung. Mereka juga menemukan sebuah kain yang digulung dan diikat, berisikan gigi geraham Jendu yang hilang. Saat Austin membukanya, ia menemukan adanya angka Romawi, huruf, dan bentuk gambar yang aneh dalam kain itu. Kalau kita sih nyebutnya semacam sigil ya. Ketika dia membuka kain itu, lampu mulai nyala dan mati sendiri, seperti belum membayar tagihan listrik selama 4 bulan. Dan saluran radio pun terdengar kacau seperti kaset rusak. One thing's for sure, you're not going anywhere. Mommy told me something a little girl should know. It's all about the devil, and I've learned to hate him so. Selayaknya laki-laki pada umumnya yang tidak peka, mereka menganggap fenomena itu wajar-wajar aja. Akhirnya autopsi tetap dilanjutkan sampai ditemukan hal yang cukup mengerikan, yakni adanya pola sigil yang sama yang berada tepat di bawah kulit Jendu ketika mereka mengulitinya. Lalu tiba-tiba, iya, lampu meledak dan membuat seisi ruangan gelap gulita. Tommy dan Austin yang semakin merinding disco akhirnya memutuskan untuk meninggalkan ruang otopsi. Namun naas karena terjadi badai di luar, sehingga mereka malah terjebak karena ada pohon tumbang yang menghalangi pintu. Mereka lantas pergi ke gudang untuk menelepon dan meminta bantuan. Namun karena ini cerita horor, sudah dapat dipastikan sutradara pun sengaja memblokir fasilitas internet agar tidak ada sinyal. Pak Tommy, yang merasa luka sayatan di tangannya kembali menganga pada saat itu juga memanfaatkan waktu untuk membersihkan kembali luka sayatan di tangannya. Tapi ini yang terjadi. Pak Tommy malah disiksa oleh makhluk tak kasat mata yang menyebabkan sekujur tubuhnya lemas, sementara Austin berusaha menolongnya. Karena tidak ada yang bisa dilakukan dan teringat beban-beban kehidupan seperti susu bayi habis, keranjang Shopee belum di check out, dan omongan si sheriff bahwa hasil otopsi harus diterima esok pagi, mereka bertekad kembali ke ruang otopsi dan melanjutkan pemeriksaan. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Tiba-tiba pintu ruangan itu terkunci dengan sendirinya. Austin mencoba membuka pintu dengan kapak. Tapi saat ada celah terbuka, dia melihat salah satu mayat yang hilang berkeliaran di lorong. Mereka segera sadar bahwa keanehan tersebut berasal dari mayat Jendu. Mereka segera mengambil keputusan untuk membakar saja mayat itu. Bukannya gosong, justru mayat itu kebal dengan api. Kayaknya mayatnya pengendali api nih. Dan mereka malah hampir membakar seluruh ruang otopsi. Untungnya, Tommy dan Austin berhasil kabur. Lift pun menyala dan mereka langsung masuk ke dalam lift untuk melarikan diri. Tetapi belum berhasil naik, lift kembali berhenti. Pintu lift macet dan... samar-samar, terdengarlah suara lonceng kematian yang semakin mendekat. Pertanda ada mayat yang sedang berjalan. Tapi sumpah ya, ini adegan itu bikin terngiang-ngiang gitu loh. Ya bayangin aja kalau kalian lagi sendirian di kamar, terus ada bunyi lonceng gitu. Apa nggak merinding sebadan-badan? Oke lanjut, di depan pintu lift tiba-tiba ada mayat yang muncul. Panik, Tommy segera mengambil kapak yang dipegang Austin dan menebas mayat itu.
Sialnya, itu hanyalah halusinasi Pak Tommy saja. Mayat yang ia lihat adalah Emma, kekasih Austin yang kembali ke ruang otopsi karena lama menunggu Austin yang tak kunjung datang menepati janjinya yang tertunda. Tidak berhasil kabur, mereka berpikir bahwa mungkin satu-satunya cara keluar dari situ adalah dengan menyelesaikan otopsi untuk memecahkan penyebab kematian Jendu, sehingga ia tidak menjadi arwah penasaran lagi. Austin kembali memeriksa potongan nomor dan huruf, juga pola dalam kain. Berkat kecerdikan si Austin, mereka berhasil menemukan sesuatu. Kain itu mengacu pada ayat Alkitab tentang mengutuk penyihir. Ternyata, pada zaman dulu Jendu bukanlah penyihir, namun ia malah dituduh sebagai penyihir dan dibunuh dengan keji. Inilah alasan kenapa Jendu ingin balas dendam. Bersamaan dengan diketahuinya fakta tersebut, pintu ruang otopsi digedor-gedor seolah ada beberapa mayat yang memaksa untuk masuk. Karena bingung harus bagaimana lagi, akhirnya Pak Tommy pun berbisik kepada Jendu. "Mbak, tolong dong lepaskan anak saya, Austin. Dia nikah aja teh belum. Sebagai gantinya, ambil saya saja." Dan saat itu juga, pergelangan kaki dan tangan Tommy remuk, organ dalamnya hangus terbakar, persis seperti luka pada mayat Jendu. Seolah-olah mereka sedang bertukar tubuh. Austin yang tidak tega dengan keadaan ayahnya lantas segera mengakhiri hidup ayahnya supaya ia tidak lebih menderita. Merasa semua sudah selesai dan kembali normal, Austin naik ke atas karena ia mendengar suara orang di luar ruang otopsi. Barangkali ia bisa meminta bantuan untuk menggerakkan pohon yang mengganjal di luar pintu. I can't! Open up! I can't! Open up your heart and let the sun shine in. So let the sun shine in. Akan tetapi, ternyata itu hanyalah lagu teman-teman yang kita dengarkan di radio ruang otopsi tadi. So let the sun shine in, face it with a open up your heart and let the sun shine in. Hal ini disiapkan oleh Jendu untuk menjebak Austin. Wah, ini sih plot twist banget. Padahal aku terlanjur senang dan mengira si Austin bakal selamat. Ini juga si Jendu hobi banget ngerjain anak orang. Dan seketika, Austin melihat hantu ayahnya yang muncul dan ia terjatuh sampai meninggal. Keesokan paginya, polisi datang dan sheriff pun kembali dibuat bingung oleh kondisi TKP yang tidak dapat dijelaskan. Persis seperti TKP sebelumnya di mana mayat Jendu itu ditemukan. Pak Tommy, Austin, dan Emma ditemukan tewas. Sementara Jendu masih mulus no minus, segar bugar seperti belum diotopsi. Akhirnya, mayat Jendu dikirim ke Virginia Commonwealth University untuk kembali diinvestigasi. Dalam perjalanan, jari kaki mayat itu bergerak. Dan film pun tamat.